application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya akan membahas tapera yang oleh sebagian netizen diplesetkan menjadi tabungan penderitaan rakyat. Nah, gara-gara tapera ini ya, Pak Jokowi itu disalahin. Karena ada sebuah peraturan pemerintah, sudah saya bahas ya, di konten saya sebelumnya, itu ditandatangani oleh Pak Jokowi. Sehingga orang bilang, banyak gitu ya, wah ini Pak Jokowi nih, bener-bener nih, mau menyengsarakan rakyat. Nah, saya akan bongkar gitu ya, pada kesempatan kali ini, bahwa sebenarnya inisiatif tapera itu adalah orang-orang dari PKS dan PDIP. Ya, saya nggak sembarang ngomong. Saya akan tunjukkan buktinya. Oleh karena itu, kalau nonton video saya, jangan di-skip. Tonton sampai habis, supaya Anda ngerti apa yang saya maksud. Oke? Langsung deh. Kita masuk nih ya, tapi sebelum saya kasih lihat yang pertama, saya refresh dikit. Tapera adalah sebuah tabungan perumahan rakyat yang singkatnya nanti para karyawan akan dipotong 2,5% dari gajinya, kemudian perusahaan tempat dia bekerja juga ikut membayar 0,5% dari gaji karyawan itu, disetor ke BP Tapera. Terlepas orang yang dipotong gajinya itu mau beli rumah atau tidak beli rumah, mau renovasi rumah atau tidak renovasi rumah, mau bangun rumah atau tidak bangun rumah. Contoh, kalau saya sih sudah nggak kena ya, karena saya usianya sudah melewati masa pensiun. Dan saya pekerja mandiri, saya tidak kerja di kantor. Nah, tapi kalau Anda pekerja mandiri seperti saya, misalnya Anda dapat penghasilan dari komisi, misalnya Anda aktivis multi-level marketing atau asuransi, nah Anda disebut pekerja mandiri. Anda dipotong 2,5% dari penghasilan Anda. Padahal orang-orang yang sudah punya komisi, misalnya di multi-level atau asuransi yang per bulan ratusan juta atau miliar, mungkin nggak perlu lagi beli rumah gitu. Oke? Kalaupun orang-orang yang kena peraturan ini, misalnya yang bergaji UMR, sebut saja 10 juta deh. Ya, dia sudah berusia 45 tahun misalnya. Terus tapera ini berlaku sampai dia pensiun usia 55, kan masih 10 tahun ya. Kalau gajinya cuma 10 juta, kalau dia dipotong 2,5, perusahaannya juga kontribusi 0,5%, artinya cuma 300.000, iya kan? Setahun cuma 3,6 juta. 10 tahun cuma 36 juta. Oke deh, katanya tapera itu nanti dikembangbiakan uangnya. Iya, 36 juta itu bisa beli apa? Rumah kardus. Udah deh ya. Nah, ini kita kasih lihat yang pertama nih ya. Ini biasa ya, buzzer-buzzer yang pro, disebut saja Anies, atau buzzer-buzzer yang pro Ganjar, atau sebut saja 01 dan 03 deh. Ini kita lihat ya, dari seorang namanya Lira. Iya, dia mencuit, tapera disebut tapera Jokowi lagi. Padahal itu bukan bikinan Jokowi. Nanti kita lihat ya. Disebut sebagai puncak tertinggi kezaliman di akhir kekuasaan. Astaga. Iya, dia bilang kezaliman Jokowi melebihi kezaliman yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan jika kezaliman 6 presiden sebelumnya dijadikan bla bla bla, aduh panjang dah, males saya bacanya. Pokoknya ini zalim gitu ya, Jokowi, kata Lira. Kemudian di Fajar Koide, ya ini dari loyalis Ganjar ya. Dia bilang gaji karyawan dipotong untuk tapera. Loyalis Ganjar bilang kurang lebih begini, maaf Pak Jokowi, kenapa disuruh bayar dulu baru bisa miliki rumah? Nggak ngerti dia. Padahal inisiatif pembuatan undang-undang tapera itu dari PDIP. Salah satunya.
Kemudian ada Muslim anti PKI 9, PKI 9 ya. Si Raja Utang, maksudnya Pak Jokowi. Mohon maaf, ini katanya Muslim anti PKI 9. Si Raja Utang mau ngutang ke rakyatnya berkedok tabungan. Nah, kira-kira dianggap Jokowi itu mau ngutang ke rakyatnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah. Nanti kita lihat kenapa peraturan pemerintah itu harus diteken oleh Jokowi. Nah, ini juga nih, buzzernya Ganjar, John Sitorus. Ya, yang selalu nyerang 02 terus yang dibilang salah. Disebut apa di sini? Makan siang gratis itu mahal. Butuh 450 triliun. Uangnya dari mana saja? Nah, ini dia nih yang suka bikin hoax, ngompor-ngomporin. Tapera 150 triliun. Kenaikan beras, kenaikan BBM, pajak dan sebelumnya dan seterusnya. Anda lihat sendiri itu ya. Oke gas, torang 2 nyungsep gas. Nah, ini kan dia memang buzzernya Ganjar ya. Nah, nyerang terus. Aduh, apa hubungannya juga sama 02? Astaga. Oke, lagi. Cuitan dari Demokrasi Rasa Nepotisme. Apa dia cuit? Duka cita rakyat Indonesia. Ya, Jokowi seakan tak puas menyakiti rakyat. Kini Jokowi beraksi kembali. Potong gaji pegawai swasta 2,5%. Nah, nanti loh gue permalukan ya yang komen-komen seperti ini. Oke. Wong Gede bilang apa? Ide Mukidi memang luar biasa. Sungguh di luar Nurul. Oke gas. Apa hubungannya sama 02? Nah, ini dia istilahnya mengkritik Jokowi yang menandatangani peraturan pemerintah tentang tapera. Nah, kemudian Putut EA juga mencuit. Ya kan kami bisa menabung sendiri, Pak. Betul ya. Nggak usah dipaksa, memang bisa. Tapi kita lihat dulu nih ya. Dia nyalahin Pak Basuki, padahal Pak Basuki itu nggak ngerti apa-apa. Mohon maaf, Pak Basuki memang ada nggak ngerti apa-apa. Ini urusan politik. Ya, padahal kalau saya nggak salah, Pak Basuki katanya kan orang PDIP gitu ya. Dia bilang begini, pemerintah nggak perlu repot-repot, nanti harus punya pegawai baru, belum lagi kalau dikorupsi, bla bla bla. Yang mengherankan, kenapa sih kok pengen banget ngurusin uang kami? Kami butuh atau gimana? Iyalah, nggak semua orang butuh bangun rumah, nggak semua orang butuh beli rumah, nggak semua orang butuh renovasi rumah. Kenapa dipaksa untuk nabung? Itu. Nah, Basuki jawabnya santai aja. Iuran tapera bukan uang hilang, bisa digunakan untuk beli rumah dan jaminan hari tua. Nah, ini salah. Jaminan hari tua sudah ada potongannya. Kenapa dipaksa lagi dengan bentuk tapera? Bisa digunakan untuk beli rumah kalau mau, kalau nggak mau. Nah, oke. Nah, ini Pak Mahfud juga sebagai pahlawan kesorean. Dia tahu bahwa RUU Tapera dulu yang gagas adalah DPR, terutama dari PKS dan PDP. Tapi di sini pura-pura bodoh, pura-pura lupa, atau pura-pura keinget, atau memang bodoh. Mohon maaf. Kenapa? Komentarnya gini, pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan suara publik tentang Tapera. Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapatkan rumah dari pemerintah bagi penabung seperti yang sudah saya review, maka hitungan matematiknya memang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Tapi salahin DPR dong yang waktu itu menginisiasi RUU Tapera. Jadi di sini pokoknya panjang gitu ya. Ya ini seperti yang udah pernah saya bahas. Ya, dia mempersalahkan Tapera itu ke pemerintah. Ya, udahlah. Anda baca sendiri di sini ya. Jadi ini pahlawan kesorean. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini baru nih. RUU Tapera buka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Ini berita 9 tahun lalu. Di 14 Juni 9 tahun lalu. Nah, di sini fraksi PKS DPR RI mengapresiasi. Berbagai pihak yang mendukung lahirnya RUU atau Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Ini dilandasi dengan apa ya? Keinginan untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat butuh rumah nih. Jadi PKS bilang, wah mengapresiasi ya. Di sini dia bilang masyarakat yang apa? Butuh rumah meningkat telah mencapai 15 juta unit. Padahal produksi rata-rata rumah formal kurang dari 200.000 per tahun, ya kan?
Oleh karena itu, fraksi PKS memandang bahwa RUU Tapera memiliki arti penting dan strategis untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, katanya ya. Ini kata Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Abdul Hakim yang juga menjadi inisiator pembahasan RUU ini melalui siaran persnya. Jadi jelas ya, PKS nih salah satunya ya. Dia bilang perlu itu. Padahal sekarang nih Mardhani Alisera, politikus PKS bilang apa? 2,5% kalau dikali 12 bulan udah 30%. Betul, seperti yang saya bahas. Tapi lupa dia, fraksinya inisiator RUU Tapera. Di sini dia, malah nyerang pemerintah gitu ya, padahal dia inisiator fraksinya ya. Kalau nggak bisa ngasih duit, minimal jangan ambil duit masyarakat. Tapi kenapa lu inisiasi dulu RUU-nya? Selalu kalau di PKS kamu berpikir bagaimana kurangi beban masyarakat. Lah, padahal dulu katanya perlu masyarakat. Sekarang bilang PKS perlunya mengurangi beban masyarakat ya. Hapus pajak motor segala macam ya. Kalau nggak bisa kasih duit ya jangan kurangi, ya udah jangan kurangi beban rakyat. Maksudnya kita jangan lakukan yang membuat masyarakat terbebani lah gitu ya. Oke. Nah, ini PDIP sama. Ya, di 27 Februari 2016 PDIP bilang Undang-Undang Tapera itu setelah diketok palu ya, ternyata setelah diinisiasi, ntar kita lihat pemerintah waktu keberatan. Tapi terjadilah begini-begini, semua fraksi menyetujui ya. Nah, di sini dikatakan setelah diketok palu kan menjadi undang-undang di tahun 2016 disebut oleh PDIP Undang-Undang Tapera adalah jalan tengah katanya. Buruh akan berhenti menuntut. Jadi kalau ada Undang-Undang Tapera, buruh nggak nuntut lagi. Siapa bilang? Ntar kita lihat. Buruhnya juga nggak setuju. Nah, lucunya, meskipun dia salah satu inisiator juga, sekarang jadi pahlawan kesorean juga. Kita lihat, PDIP minta Jokowi stop Tapera. Jangan rakyat kecil biayai hal besar. Bener sih, tapi ini kan pahlawan kesorean. Padahal sebelumnya bilang itu jalan tengah. Sekarang bilang minta Jokowi stop. Memang paling pinter ini ya kalau mau jadi pahlawan kesorean. Kemudian di sini juga legislator PDIP kritik iuran Tapera potong gaji. Pekerja tak butuh program ini. Padahal dulu sebelumnya bilang ini adalah jalan tengah. Astaga, kampret deh. Aduh. Nah ini cuitan dari Partai Sosmed. Sabar dong, silakan salahkan Jokowi, tapi jangan takut juga menyalahkan PDIP. Karena ketua Pansus Tapera itu adalah kader PDIP. Dan RUU Tapera itu sendiri merupakan inisiatif DPR, bukan pemerintah. Jadi begini, untuk mengajukan RUU untuk dibahas di DPR ada dua kemungkinan. Satu, inisiatif dari DPR itu sendiri atau inisiatif dari pemerintah. Nah, RUU Tapera adalah inisiatifnya datang dari DPR ya. Nah, di bawahnya ada berita yang dikutip bahwa Undang-Undang Tapera disahkan dalam rapat paripurna pada 23 Februari 2016. Disetujui semua fraksi. Astaga, bahkan Undang-Undang Tapera kala itu menjadi RUU inisiatif. Yang pertama diusulkan DPR pada periode 2014-2019. Baru tahu kan? Di awal periode Jokowi memerintah. Disebut lagi RUU Tapera adalah inisiatif DPR, ya. Nah, ini dia kita lihat ya. Pemerintah tolak isi RUU Tapera. Itu berita 7 Mei 2013. Iya. Nah, di sini dikatakan bahwa kelanjutan dari pembahasan ini diprediksi alot ya, karena RUU inisiatif DPR ini ditentang pemerintah. Maka dari itu DPR harus mencari strategi menyamakan persepsi dengan pemerintah ya. Ada sejumlah pasal yang ditolak oleh pemerintah, antara lain penyertaan modal pemerintah sebesar 1 triliun ya untuk
Badan Pengelola Tapera, BP Tapera, ya. Sebagai modal awal. Wah, kemudian tak hanya pasal itu, ya. Pemerintah juga menolak pasal mengenai kewajiban perusahaan membantu karyawannya yang ikut menabung tapera. Misalnya, saya punya perusahaan, masa saya harus nabung juga buat karyawan saya 0,5%? Apa hubungannya? Kenapa saya harus nabung buat karyawan saya? Bukan saya tidak mau membantu karyawan saya, kan juga saya sudah dipotong untuk JHT dia. Ya kan? Dia mau beli rumah, nabung sendiri. Kenapa saya harus dipaksa untuk bayar 0,5? Bukannya tidak mau bantu karyawan. Nah, pemerintah benar di sini. Dia juga menolak pasal kewajiban perusahaan membantu karyawan. Ya, waduh. Anda baca sendiri deh ya. Dan juga yang dipersoalkan pemerintah adalah kewajiban seluruh rakyat untuk menjadi penabung. Pemerintah nggak setuju tuh. Pemerintah khawatir kelas menengah juga diwajibkan. Padahal golongan rakyat serupa sudah memiliki rumah. Seperti yang sudah saya bahas. Bener dong pemerintah nolak waktu itu. Ya. Nah, wah DPR bilang RUU ini berisi pesan dan semangat agar saling gotong royong antara kelas kaya dan kelas miskin. Lah, kalau orang yang sudah kaya harus nolong orang bikin rumah, gotong royong. Waduh, bukannya nggak mau gotong royong, itu mah kewajiban menyediakan perumahan, itu urusan pemerintah. Bukan kita bantu orang beli rumah, bukan bantu orang kredit rumah, bukan bantu orang untuk renovasi rumah. Dari uang tabungan kita. Dari mana? Aduh, panjang dah ya. Di sini, yang lucunya, buruh waktu itu bilang akan mendukung penuh. Nanti kita lihat, buruh sekarang menolak. Rasain deh ya. Nah, di sini kita lihat ya. Buruh berpenghasilan rendah akan mendukung tapera ya. Ntar kita lihat, buruh sekarang menolak tapera. Nah, kita lihat nih ya. Nah, undang-undang itu yang sudah diketok palu di 2016 itu ada di pasal 21 ayat 5 bahwa undang-undang ini selanjutnya nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah. Itulah kenapa Pak Jokowi harus menandatangani. Karena undang-undang ini mengamanatkan pemerintah harus mengaturnya dalam peraturan pemerintah. Jadi Jokowi kena getah gitu menurut saya ya. Kemudian di pasal 16 juga ada ketentuan lebih lanjut mengenai tapera bla 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 akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Sudah diatur oleh undang-undang. Kalau Jokowi tidak teken, ya dia melanggar undang-undang. Kira-kira begitu lah ya. Nah, ini dia nih, CNN flashback nih. Ya. Jejak aturan tapera di DPR. Disetujui semua fraksi. Kini tuai polemik. Ada yang jadi pahlawan kesorean. Iya, PKS jadi pahlawan kesorean. Ditunjukkan oleh tadi Mardhani Alisera. PDIP juga jadi pahlawan kesorean. Padahal dulu dia bilang itu jalan tengah. Astaga, ya. Kini tuai polemik. Basar-basar Ganjar apa lagi? Kita lihat di sini. Ya. Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 itu disebutkan bla bla bla, tapera adalah penyimpanan bla 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 ya. Itu disahkan pada rapat paripurna DPR 23 Februari 2016. Disetujui semua fraksi dan catatan yang sudah saya bahas, RUU ini adalah inisiatif pertama yang diusulkan DPR pada periode 2014 dan 2019 ya. Astaga, Anda baca sendiri gitu ya. Kemudian disebut juga fraksi PKS di DPR sebagai oposisi pemerintah kala itu memuji pengesahan undang-undang tapera. Wah, memuji loh. Sekarang Mardhani Alisera kritik Jokowi padahal PKS itu memuji dulu ya, karena akan menjadi solusi kebutuhan rumah yang kian meningkat katanya. Fraksi PKS memandang bahwa RUU Tapera memiliki arti penting dan strategis untuk membuka akses kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bla 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 ya. Waduh, ya terpaksa Pak Jokowi harus tanda tangan itu peraturan pemerintah karena diamanatkan oleh undang-undang tadi. Ya kan? Nah, sekarang gelombang kritik meluas ya.
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia bahkan menilai rencana iuran wajib tapera justru hanya menjadi akal-akal pemerintah untuk kepentingan politik praktis. Padahal sebelumnya dia bilang dia mendukung. Ini seru banget nih tapera ya. Benar-benar. Oke, jadi itu yang bisa saya kupas gitu ya. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua mengenai apa itu tapera yang dimulai dengan RUU Tapera yang merupakan inisiatif dari DPR, khususnya fraksi PKS dan PDIP. Ya, kemudian diketok palu jadi undang-undang tapera yang dalamnya diamanatkan harus diatur oleh peraturan pemerintah. Ya mau nggak mau Pak Jokowi harus menandatangani peraturan pemerintah, kalau tidak melanggar undang-undang itu. Pinter ya, pinter ya. Lucu ya, padahal undang-undang itu disahkan di 2016 ya. Tapi kenapa itu PP-nya baru sekarang? Kalau saya bilang sih Pak Jokowi nggak tahu ya. Kalau mau juga PP itu dari 2017 dong, 1 tahun setelah undang-undang itu keluar. Kenapa baru sekarang? Apa Pak Jokowi kena jebak atau gimana? Nggak ngerti deh. Oleh karena itu orang mengambil kesempatan jadi pahlawan kesorean. Bukan kesiangan lagi, kesorean. Gitu aja deh. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.